Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farda Putri, NPM 2013024048 dengan rekan saya yaitu M. Abifatur Rahman dengan NPM 2013024030. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem sensoris dan motoris pada vertebrata. Sistem sensoris adalah sistem pengantar rangsangan dari reseptor ke pusat otak menjadi bagian dari sistem saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan internal maupun eksternal. Sistem motorik merupakan kumpulan saraf di otak tulang belakang jaring otot yang mengatur fungsi pergerakan otot tubuh. Lalu ada jalur penerimaan stimulus oleh reseptor. Hewan menerima informasi dari lingkungannya melalui reseptor dengan semua stimulus mempresentasikan bentuk energinya. Lalu ada sel reseptor mengubah energi stimulus menjadi perubahan dalam potensi membran dan kemudian menghantarkannya ke sistem saraf. Tugas itu terdiri dari 4 fungsi, yaitu transduksi sensoris, amplifikasi, transmisi, dan integrasi. Pada transduksi sensoris merupakan proses pengubahan energi stimulus menjadi perubahan potensial membran sel reseptor. Respon pertama sel reseptor terhadap stimulus adalah mengubah permeabilitas membrannya sehingga menghasilkan potensial membran yang bergradasi. Potensial bergradasi adalah perubahan tegangan di sepanjang membran yang sebanding dengan kekuatan stimulusnya. Lalu yang kedua ada amplifikasi. Amplifikasi merupakan penguatan energi stimulus di mana sinyal bisa terjadi di dalam struktur sensoris organ indera, seperti ketika gelombang suara ditingkatkan 20 kali lebih kuat sebelum mencapai reseptor telinga bagian dalam. Lalu potensi aksi yang diantarkan dari mata ke otak mempunyai energi sekitar 100.000 kali energi beberapa foton cahaya aksi dan yang memicunya. Lalu yang ketiga ada transmisi merupakan penghantaran impuls ke sistem saraf pusat. Contohnya pada kasus sel rasa sakit. Reseptor lainnya adalah sel-sel terpisah yang harus menghantarkan sinyal kimiawi yang yaitu neurotransmitter melewati sinapsis ke neuron sensoris. Jika reseptor itu juga berfungsi sebagai neuron sensoris, maka intensitas potensial reseptor akan mempengaruhi frekuensi potensial aksi yang merambat sebagai sensasi ke sistem saraf pusat. Bagi sel-sel reseptor yang terpisah, kekuatan stimulus dan potensial reseptor mempengaruhi jumlah neuron transmitter yang dilepaskan oleh reseptor tersebut pada pertemuan antara sinapsis dan neuron sensoris yang selanjutnya menentukan frekuensi potensial aksi yang dibangkitkan oleh neuron sensoris. Dengan demikian, stimulus tidak menghidupkan atau mematikan produksi potensial aksi, tetapi memodalisasi frekuensinya. Yang keempat ada integrasi. Integrasi merupakan pengelolaan informasi yang dilakukan secara informasi pertama diterima. Sinyal dari reseptor diintegrasikan melalui penjumlahan potensial yang bergradasi seperti yang terjadi pada sistem saraf. Aspek penting integrasi adalah adaptasi sensoris, yaitu suatu penurunan responsivitas yang terjadi selama stimulus berlangsung tanpa adanya adaptasi sensoris. Jika tidak ada adaptasi sensoris, kita merasakan setiap denyut jantung kita, terus itu setiap sentuhan pakaian pada tubuh kita. Respon bersifat selektif dalam hal informasi yang dikirimkan ke sistem saraf pusat, dan adaptasinya mengurangi kemungkinan penghantaran stimulus yang berkesinambungan. Aspek penting integrasi lainnya adalah sensitivitas respon reseptor. Nilai ambang transduksi oleh sel-sel reseptor itu bervariasi. Lalu yang keempat ada tipe-tipe reseptor saraf. Berdasarkan strukturnya itu dibagi dua. Yang pertama ada saraf reseptor pada saraf reseptor ini merupakan reseptor saraf yang paling sederhana, yaitu hanya berupa ujung dendrit dari sel saraf, tidak memiliki selubung mielin dapat ditemukan pada reseptor nyeri. Lalu yang kedua ada reseptor bukan saraf. Reseptor bukan saraf ini merupakan struktur saraf yang lebih rumit, dapat ditemukan dalam organ pendengaran vertebrata berupa sel rambut dan pada organ penglihatan berupa sel batang dan kerucut. Lalu ada reseptor berdasarkan jenis rangsangannya. Itu dibedakan menjadi 6, yaitu kemoreseptor, termoreseptor, mekanoreseptor, fotoreseptor, reseptor rasa sakit, dan reseptor elektromagnetik. Lalu ada reseptor berdasarkan lokasi sumber rangsangannya yang dapat diterima, dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada introreseptor. Introreseptor itu adalah reseptor yang ujung-ujung saraf bebas yang berujung di permukaan pembuluh darah dan berbagai organ internalnya. Banyak di antara refleks-refleks itu mengontrol respon homeostatik paru-paru, hati, dan lain-lainnya yang berasal dari introreseptor. Reseptor lainnya yang disebut intrareseptor mendeteksi stimulus di dalam tubuh seperti tekanan darah dan posisi tubuh. Semua stimulus mempresentasikan bentuk-bentuk energi dan fungsi umum sel-sel reseptornya. Fungsi umum sel-sel reseptor adalah mengubah energi stimulus menjadi perubahan dalam potensial membran dan kemudian menghantarkan sinyal ke sistem sarafnya. Lalu yang kedua ada eksteroreseptor. Eksteroreseptor adalah reseptor di kulit yang karena letaknya itu menerima stimulus langsung dari lingkungan berkisar dari ujung saraf telanjang yang relatif tidak terdiferensiasi yang mentransmisikan rasa sakit hingga reseptor-reseptor itu rumit khususnya di mata, telinga, hidung, dan lidah. Reseptor sensoris mendeteksi stimulus dari luar tubuh seperti panas, cahaya, tekanan, dan bahan kimia. Lalu yang ketiga ada proprioreseptor. Proprioreseptor ini adalah reseptor yang terletak di otot, tendon, dan daerah-daerah di sendi dan sekitarnya daerah di sendi di sekitarnya. Bila terstimulus akan membangkitkan impuls yang mengakibatkan kembalinya struktur yang terentang ke keadaan awalnya. Lalu yang pertama ada mekanoreseptor. Mekanoreseptor ini terdapat pada kulit, yaitu sel rambut, organ keseimbangan, dan telinga manusia yang berperan sebagai indera atau sensasi sentuhan. Lalu mekanoreseptor ini dirangsang oleh stimulus berupa tekanan, sentuhan, regangan, pergerakan,
dan suara serta sebuah bentuk energi mekanik. Mekanisme sederhana mekanoreseptor adalah yang pertama, saat sel dalam keadaan istirahat, pintu ion Na+ pada membran mekanoreseptor masih dalam keadaan tertutup. Lalu rangsangan mekanik yang menekan reseptor menyebabkan membran mekanoreseptor meregang. Kemudian peregangan membran mekanoreseptor akan menyebabkan perubahan konformasi protein menyusun pintu ion Na+ yang akan menjadi depolarisasi mekanoreseptor. Yang pertama, pada gambar pertama itu ada mekanisme kerja mekanoreseptor yang pada keterangan A itu ada struktur dasar mekanoreseptor, lalu yang B ada model mekanisme kerja mekanisme mekanoreseptor pada silia. Sel rambut vertebrata sangat sensitif, contohnya pada sistem garis lateral ikan dan amfibi, organ pendengaran dan keseimbangan vertebrata. Sel rambut sensitif terhadap perubahan stereosilia. Bila stereosilia condong ke arah kinosilum, maka terjadi depolarisasi sel rambut. Apabila berlawanan, maka akan terjadi hiperpolarisasi. Potensial reseptor sel rambut mengatur pembebasan neurotransmitter. Potensial reseptor sel rambut mengatur secara spontan pembebasan neurotransmitter dari ujung basalnya. Kecepatan pembebasan neurotransmitter selanjutnya menentukan frekuensi pembangkitan akson sensoris di mana sel-sel rambut bersinapsis kimia. Lalu pada gambar kedua ada otolit. Otolit pada vestibular vertebrata yang berperan dalam menentukan posisi pergerakannya. Lalu otolit tidak berperan dalam mengenali percepatan yang timbul oleh inersia endolimfa. Otolit akan memberitahukan posisi relatif terhadap arah gravitasi dan pada vertebrata tingkat rendah digunakan untuk mengenali getaran seperti gelombang suara. Pada gambar ketiga ada struktur telinga manusia dan bagian-bagiannya. Mekanisme penyampaian suara oleh reseptor suara ke otak manusia adalah yang pertama, getaran udara berupa suara yang menimpa membran timpani menyebabkan terjadinya vibrasi pada membran timpani dengan frekuensi yang sama dengan suaranya. Lalu ketiga tulang telinga bagian tengah memperbesar dan menghantarkan gerakan mekanis ke jendela oval. Kemudian vibrasi pada jendela oval menyebabkan jendela oval menghasilkan gelombang tekanan dalam cairan di dalam koklea. Pada koklea akan mentransduksi energi dari cairan yang bervibrasi itu menjadi potensial aksi. Kemudian sang guardi yang mengantarkan jendela oval menghasilkan gelombang tekanan yang merambat dan menjalar dalam cairan koklea yang melewati saluran vestibular. Gelombang ini terus merambat dan melewati membran timpani dan menghilang ketika menumpuk jendela bundar. Selanjutnya, gelombang tekanan dalam saluran vestibular akan mendorong ke bawah pada ductus koklea dan membran basilarnya. Kemudian membran basilar bervibrasi ke atas dan ke bawah sebagai respon terhadap gelombang tekanan. Dan selanjutnya sel rambutnya secara bergantian bergosok membran tektorial dan ditarik kembali dari membran tersebut. Kemudian defleksi rambut akan membuka saluran ion pada membran plasma sel rambut dan ion positif K+ akan masuk. Selanjutnya, depolarisasi menyebabkan peningkatan pembebasan neurotransmitter dari sel-sel rambut dan frekuensi potensial aksi dalam neuron sensoris yang bersinapsis dengan sel-sel rambut membawa sensasi ke otak melalui sel pendengarannya. Seperti itu. Selanjutnya ada kemoreseptor. Pada kemoreseptor ini banyak hewan menggunakan indranya untuk menemukan pasangan kawin, mengenali daerah teritorialnya yang ditandai dengan zat-zat kimia, dan membantu menjelajah selama migrasi. Percakapan kimia sangat penting, khususnya pada serangga sosial seperti lebah dan semut. Pada ular dan kadal ditemukan organ Jacobson yang berfungsi sebagai alat pembau yang terletak pada tonjolan kecil di rongga hidungnya. Pada gambar pertama ada sel reseptor pengecap pada lidah. Sel-sel reseptor pengecap adalah sel epitel yang termodifikasi menjadi kuncup pengecap yang terdapat pada bagian tertentu pada lidah dan mulut. Ada 4 persepsi pengecapan dasar pada lidah, yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Ketika ada molekul gula, maka gula akan berikatan dengan protein reseptor khusus pada sel reseptor sensoris. Ikatan molekul gula dengan protein khusus ini akan menginisiasi sinyal transduksi protein G dan fosfolipase C. Aktivitas fosfolipase C akan mengaktifkan IR3 yang menyebabkan channel kalsium di retikulum endoplasma membuka sehingga Ca2+ masuk ke sitosol. Lalu IR3 dan Ca2+ menyebabkan channel Na+ terbuka dan Na+ masuk ke sel reseptor pengecap dan menjadi depolarisasi. Depolarisasi tersebut akan membangkitkan potensial aksi menuju otak melalui saraf pengecapnya. Lalu ada gambar mekanisme kerja sel reseptor bau pada mamalia. Indera penciuman mamalia mendeteksi zat kimia tentu ada di udara. Sel reseptor penciuman adalah neuron yang melapisi bagian atas rongga hidung dan mengirimkan impuls langsung ke bola olfaktoris otak. Ujung sel-sel reseptor mengandung silia yang memanjang ke dalam lapisan mukus yang melapisi rongga hidung. Ketika zat bau berdifusi ke dalam daerah tersebut, zat ini akan berikatan dengan molekul protein spesifik pada membran plasma silia olfaktori yang memicu jalur transduksi sinyal yang melibatkan protein G dan enzim efektor adenilat siklase dan messenger kedua. Messenger kedua siklik AMP. Messenger kedua ini menyebabkan channel Na+ terbuka dan Na masuk ke dalam sel reseptor olfaktoris dan terjadi depolarisasi yang akan membangkitkan potensial aksi menuju otak. Lalu yang ketiga ada fotoreseptor. Vertebrata mempunyai mata berlensa tunggal. Lensa mata vertebrata memfokuskan citra cahaya pada retina. Mamalia dan burung mempunyai sel fotorespirator berbentuk kerucut dan batang yang tersebar tidak merata pada retina. Pada pova merupakan bagian sentral retina yang memiliki kepekaan sangat tinggi terhadap cahaya. Sel kerucut bertanggung jawab pada penglihatan warna dan sel batang khusus untuk penglihatan akromatik. Sel batang atau sel kerucut pada retina mempunyai segmen luar tempat pigmen penglihatan terbungkus. Molekul pigmen menyerap cahaya yang terikat pada
protein membran yang disebut opsin. Opsin bervariasi pada sel fotorespirator dan kemampuan retinal untuk menyerap cahaya dipengaruhi oleh opsinnya. Sel bata mengandung jenis opsin sendiri sel opsin mengandung jenis opsin sendiri yang bergabung dengan retinal untuk menyusun pigmen rodopsin. Ketika rodopsin menyerap cahaya, komponen retina berubah bentuk yang menyebabkan perubahan konformasi pada pasangan opsinya. Molekul opsin yang telah berubah tersebut mengaktifkan molekul penghantar dalam jalur transduksi sinyal yaitu protein G. Transduktin akan mengaktifkan enzim efektor yaitu guanosin monofosfat siklik pada sel batangnya. Dalam keadaan gelap, reduksi tidak aktif dan cGMP terikat pada channel ion Na+ di membran sel batang dan mempertahankan agar channel tersebut tetap buka. Pada saat ini membran sel batang terdepolarisasi dan membebaskan neurotransmitter inhibitor pada sinapsis dengan neuron lainnya pada retina. Neurotransmitter menghambat depolarisasi membran neuron. Pada keadaan ada cahaya akan terjadi perubahan retinal dan memicu transduksi sinyal rodopsin. Sinyal efektor mengubah cGMP menjadi GMP sehingga membuatnya terlepas dari channel Na+ dan menutup channel Na+ dan menurunkan permeabilitas membran terhadap Na+ serta mengubah potensial membran. Sesungguhnya hiperpolarisasi memperlambat pembebasan neurotransmitter inhibitor oleh sel-sel batang. Dengan demikian, transduksi energi cahaya menjadi potensial reseptor menyebabkan penurunan sinyal kimiawi ke sel-sel yang mempunyai hubungan sinapsis dengan sel batang, dan penurunan tersebut merupakan pesan bahwa sel batang telah terangsang oleh cahaya. Pada keadaan gelap, enzim mengubah retinal kembali ke bentuk semula dan akan bergabung dengan opsin membentuk rodopson. Selanjutnya ada termoreseptor. Termoreseptor yang merespon panas atau dingin membantu mengatur suhu pada mamalia terdapat di kulit dan hipotalamus yang memantau suhu tubuh bagian perifer dan pusat tubuh. Ikan memiliki termoreseptor di kulit, ular berbisa berada di celah pada mukanya, dan ular boa pada bibirnya. Mekanisme bagian perubahan suhu mengubah output reseptor dalam dipahami sebelumnya. Mekanisme bagaimana perubahan suhu mengubah output reseptor belum dipahami sepenuhnya. Lalu pada reseptor rasa sakit pada manusia adalah kelompok dendrit telanjang pada epidermis kulit yang disebut dengan nociceptor. Sebagian besar hewan kemungkinan mengalami rasa sakit. Rasa sakit merupakan sensasi yang penting karena stimulus diterjemahkan reaksi negatif seperti penarikan diri dalam bahaya. Lalu yang selanjutnya ada elektroreseptor. Pada elektroreseptor pada ikan, elektroreseptor terdeteksi berbagai bentuk energi seperti listrik, magnetik, dan cahaya tampak. Alat penerima rangsangan berupa medan elektrik yang disebut elektroreseptor. Elektroreseptor sudah banyak dipelajari pada reseptor yang terdapat pada gurat sisi dan ampula ikan hiu dan pari. Elektroreseptor ikan hiu kecil bisa mendeteksi medan elektrik yang lemah. Medan listrik yang dihasilkan oleh individu timbul dari organ listrik atau elektrik. Organ elektrik ini kebanyakan dimiliki oleh hewan akuatik, terutama ikan. Ikan tersebut dapat menghasilkan listrik secara terus-menerus. Apabila berdekatan dengan ikanannya yang juga mengeluarkan medan listrik, keduanya dapat saling merasakan gangguan pada medan listrik yang dihasilkan masing-masing. Gangguan pada medan elektrik ini dideteksi oleh elektroreseptor. Beberapa jenis hewan memiliki kemampuan untuk berorientasi terhadap medan magnetik bumi. Kemampuan ini bermanfaat dalam navigasi yang kemungkinan hewan mengenali sumbu utara dan selatan. Contohnya hewan yang punya kemampuan ini adalah lebah madu. Ketika terbang dari sarangnya dan menemukan sumber makanan baru, lebah menyampaikan informasi tentang arah sumber makanan tersebut kepada lebah lainnya dengan menunjukkan tarian tertentu dengan membentuk sudut tertentu atau antara sumber makanan dan matahari. Contoh hewan lainnya adalah pada burung. Mekanisme yang menyebabkan hewan dapat menerima rangsangan medan magnetik sama sekali belum diketahui, namun telah diketahui bahwa di dalam tubuh beberapa jenis hiu, lebah madu, dan burung terkandung substansi magnetik yang disebut magnetit. Selanjutnya ada syaraf motorik. Selanjutnya ada syaraf motorik. Semua sistem vertebrata mempunyai kemampuan mendasar, yaitu adanya unsur pusat dan tepi yang jelas dan spesialisasi yang tinggi. Otak dan sumsum tulang belakang vertebrata menyusun sistem saraf pusat atau SSP. Otak menyediakan kemampuan integraf yang mendasari perilaku kompleks yang khas pada vertebrata. Sumsum tulang belakang yang membentang sepanjang tulang belakang atau spinal mengintegrasikan respon yang sederhana terhadap jenis stimulus tertentu dan mengirimkan informasi ke atau dari otak, membawa perintah motorik ke otak dan kelenjar. Neuron motorik itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf motorik somatik yang mengontrol kontraksi otot rangka sadar, dan involunter berupa respon yang sederhana dan otomatis atau gerakan kompleks yang di luar kesadaran atau refleks. Lalu yang kedua ada sistem saraf motorik otonom atau motorik visceral yang mengontrol kontraksi otomatis otot polos, otot jantung, dan sekresi kelenjar tanpa disadari. Selanjutnya ada sistem saraf pusat. Selanjutnya kepada Abi dipersilakan untuk melanjutkan. Baik, Farah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sistem syaraf pusat. Otak vertebrata itu berkembang dari 3 perbesaran anterior sumsum tulang belakang, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Pada
Yang pertama ada otak depan, yaitu fungsinya menerima dan memproses informasi sensorik, berpikir, memahami, memproduksi, dan memahami bahasa, serta pengendalian fungsi motorik. Ada dua divisi utama dari otak depan, yaitu diencephalon, yang berisi struktur seperti talamus dan hipotalamus yang bertanggung jawab dalam fungsi seperti kontrol motorik, menyampaikan informasi sensorik, pengendalian fungsi otonom. Yang divisi yang kedua adalah telencephalon, yang berisi bagian terbesar dari otak. Korteks cerebral. Sebagian besar pemrosesan informasi aktual di otak terjadi dalam korteks cerebral. Selanjutnya ada otak tengah dan otak belakang bersama-sama membentuk brainstem. Otak tengah terlibat dalam tanggapan pendengaran dan visual serta fungsi motorik. Yang selanjutnya ada otak belakang, yaitu membentang dari sumsum tulang belakang dan terdiri dari metencephalon dan myelencephalon. Metencephalon merupakan struktur seperti pons dan cerebellum. Ini membantu dalam menjaga keseimbangan koordinasi gerakan serta informasi konduksi sensorik. Sementara myelencephalon terdiri dari medula oblongata yang bertanggung jawab untuk mengontrol fungsi otonomik seperti pernafasan dan jantung dan pencernaan. Next slide. Selanjutnya ada bagian-bagian lain dari sistem saraf pusat. Yang salah satunya adalah basal ganglia yang terlibat dalam pengaturan gerakan sadar. Brainstem menyampaikan informasi antara saraf tepi dan sumsum tulang belakang ke bagian atas otak. Sulcus tengah, yaitu alur yang dalam memisahkan parietalis dan frontalis lobus. Otak kecil, kontrol gerakan koordinasi dan keseimbangan. Cerebral cortex menerima dan memproses informasi sensorik. Lobus cortex cerebral yang dibagi menjadi 4, yaitu lobus frontal, mengatur keputusan pemecahan masalah dan perencanaan. Lobus occipital terlibat dalam penglihatan dan pengenalan warna. Lobus parietal yang menerima dan memproses informasi sensorik. Dan yang terakhir adalah lobus temporal yang menanggapi secara tanggapan emosional, memori, dan bersuara. Yang selanjutnya ada amigdala, terlibat dalam respon emosional, sekresi hormon dan memori. Cingulate gyrus, sensor tentang emosi dan pengaturan perilaku agresif. Fornix, yaitu pita melengkung dari saraf saraf yang menghubungkan hipokampus dengan hipotalamus. Hipokampus yaitu mengirim memori ke bagian yang tepat dari bahan otak untuk penyimpanan jangka panjang dan memanggil kembali ketika diperlukan. Sementara hipotalamus adalah memiliki banyak fungsi penting seperti pengaturan suhu tubuh, rasa lapar, dan homeostasis. Selanjutnya ada olfactory cortex, yaitu menerima informasi sensorik dari bulbus olfactorius dan terlibat dalam identifikasi bau. Selanjutnya ada talamus, yaitu adalah substansi sel kelabu yang menyampaikan sinyal sensoris ke dan dari sumsum tulang belakang. Dan otak besar ada medula oblongata yang membantu untuk mengatur fungsi otonom. Bulbus olfactorius yang terlibat dalam indera penciuman. Kelenjar pineal adalah kelenjar endokrin yang berguna untuk keseimbangan biologis, mengeluarkan hormon melatonin. Dan selanjutnya ada kelenjar pituitari, yaitu kelenjar endokrin yang terlibat dalam homeostasis, mengatur kelenjar endokrin lainnya. Lalu ada pons otak, yaitu berfungsi dalam menyampaikan informasi sensorik antara otak besar dan otak kecil. Lalu ada formasi retikular, yaitu berupa saraf yang terletak dalam brainstem, mengatur kesadaran dan tidur. Ada substansia nigra, yaitu membantu untuk mengontrol gerakan sadar dan pengaturan suasana hati. Ada sistem ventrikel, itu menghubungkan sistem internal rongga otak dan berisi cairan cerebrospinal. Selanjutnya ada medula spinalis, yaitu medula spinalis merupakan lanjutan dari batang otak. Medula spinalis juga diselimuti meninges, yaitu mengisi kanalis vertebralis dari cervicalis 1 sampai lumbar, dari cervicalis sampai lumbar, dan sacralis tersusun dari substansia grisia dan pada bagian tengah dan substansia alba pada bagian perifer, dan terdapat pada kanalis centralis. Selanjutnya ada sistem syaraf tepi. Secara struktural, sistem syaraf tepi vertebrata terdiri atas syaraf kranial dan syaraf spinal yang berpasangan. Syaraf kranial berasal dari otak dan menginervasi organ kepala dan tubuh bagian atas. Sistem syaraf tepi terdiri dari sistem syaraf sadar dan sistem syaraf tidak sadar. Sistem syaraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan sistem syaraf otonom atau tidak sadar mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur oleh otak, diantaranya denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Sistem syaraf sadar disusun oleh syaraf otak, yaitu syaraf yang keluar dari otak dan sumsum tulang belakang. Itu syaraf yang keluar dari tulang belakang. Syaraf otak ada 12 pasang yang terdiri dari 3 pasang syaraf sensori, 5 pasang syaraf motor, 4 pasang syaraf gabungan sensori dan motor. Syaraf otak dikhususkan untuk daerah kepala dan leher, kecuali nervus vagus yang melewati leher ke bawah sampai di daerah toraks dan rongga perut. Nervus vagus membentuk bagian syaraf otonom. Oleh karena daerah jangkauannya sangat luas, maka nervus vagus disebut syaraf pengembara dan sekaligus merupakan syaraf otak yang paling penting. Syaraf sumsum tulang belakang berjumlah 31 pasang syaraf gabungan. Syaraf
Berdasarkan asalnya, saraf tulang belakang dibedakan atas 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf panggul, dan 1 pasang saraf ekor. Yang selanjutnya ada saraf otonom, yaitu saraf yang disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang yang menuju organ yang bersangkutan. Sistem saraf otonom dapat dibagi atas saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Fungsi sistem saraf simpatik dan parasimpatik selalu berlawanan atau antagonis. Sistem parasimpatik terdiri dari keseluruhan nervus vagus bersama cabang-cabangnya ditambah dengan beberapa saraf otak lain dan saraf sumsum tulang belakang. Next. Saraf sensorik dan motorik pada vertebrata. Next. Yang pertama pada Pisces, ikan memiliki otak yang pendek, lobus olfactorius, hemicerebral dan diencephalon kecil, sedang lobus opticus dan cerebellum yang besar. Ada 10 pasang sistem saraf kranial, kode saraf tertutup dengan lengkung neural sehingga mengakibatkan saraf spinal berpasangan pada setiap segmen tubuh. Ikan menulang memiliki saku olfaktoris pada moncong dengan sel-sel yang sensitif terhadap substansi yang larut dalam air, kuncup perasa di sekitar mulut, dan mata yang lebar mungkin hanya jelas untuk melihat dekat, tapi dapat digunakan untuk mendeteksi benda-benda yang bergerak di atas permukaan air atau di darat di dekatnya. Telinga dalam dengan 3 saluran semi-sirkular dan sebuah otolit untuk menjaga keseimbangan. Ikan tidak memiliki telinga tengah, jadi tidak ada gendang telinga. Oleh sebab itu, vibrasi atau suara diterima dan diteruskan melalui kepala atau tubuh. Garis secara lateral tubuh memiliki perluasan di daerah kepala dan berguna untuk mendeteksi perubahan tekanan arus air, seperti menghindar dari batu-batuan. Garis lateral itu diinervasi oleh saraf kranial ke X, yaitu neuron vagus. Oleh sebab itu, beberapa ahli berpendapat bahwa telinga tengah pada vertebrata berasal sama seperti garis lateral. Next. Di sini terdapat gambar garis lateral yang dimiliki oleh ikan yang memiliki sel rambut yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungannya. Dan di sebelah kanan ada mata yang diatur oleh 2 otak yang tidak dapat yang hanya dapat untuk melihat sesuatu yang dekat dan kurang baik dalam menginterpretasi objek yang jauh. Next. Selanjutnya ada sistem saraf sensorik dan motorik pada amfibi. Otak amfibi terbagi atas 5 bagian dan cerebellum merupakan bagian yang terkecil. Ada 10 saraf kranial, 3 saraf pertama bentuk plexus brachial, sistem saraf 7 dan saraf ke-7, ke-8 dan ke-9 bentuk plexus ischiadicus, mata dengan kelopak mata atas dan kelopak mata bawah, serta ada lagi kelopak mata ketiga yang transparan. Mata digerakkan oleh 6 otot, yaitu otot superior, inferior, rectus internal, rectus external, obliquus interior, dan obliquus superior. Telinga dengan organ pendengar dan keseimbangan yang terdiri dari 3 saluran semisirkular, yaitu ventricle anterior, ventricle posterior, dan horizontal. Membran timpani dalam telinga tengah amfibi tidak ada, memiliki membran timpani tapi tidak memiliki telinga luar. Membran membawa impuls ke columella, yaitu tulang tipis dalam telinga tengah yang memancarkan impuls melalui sampai ke koklea. Next. Di gambar sebelah kiri terdapat kelopak anatomi mata amfibi yang menunjukkan adanya 3 jenis kelopak mata atas, bawah, dan nicknanis. Yang di sebelah kanan terdapat mekanisme pendengaran yang dimiliki oleh katak yang tidak memiliki telinga luar, sehingga suara diterima melalui membran timpani dan melalui mulutnya. Selanjutnya reptil. Otak reptil memiliki 2 lobus olfactorius yang panjang, hemicerebral, 2 lobus opticus, cerebellum, medula oblongata yang melanjut ke korda saraf. Di bawah hemicerebral terdapat tractus opticus dan saraf opticus. Infundibulum dan hipofisis terdapat 12 pasang saraf kranial. Pasangan-pasangan saraf spinal menuju ke somit-somit tubuh. Pada lidah terdapat kuncup-kuncup perasa dan terdapat organ pembau rongga hidung, mata, dan kelenjar air mata. Telinganya seperti telinga vertebrata rendah, saluran auditori eksternal tertutup kulit dengan membran timpani. Telinga dalam dan dengan 3 saluran semisirkular untuk mendengar. Dari ruang timpani ada saluran eustachius dan bermuara pada faring di belakang hidung dalam. Pada gambar dapat dilihat ciri khas organ Jacobson yang khas terdapat pada ular. Next. Selanjutnya kelas apes. Bentuk otak pada bagian otak apes berupa lobus olfactorius yang kecil, cerebellum yang sangat besar. Pada ventrocaudalnya cerebellum terletak cerebellum dan ventral lobus opticus. Lubang telinga nampak dari luar dengan meatus auditoris eksternal terus ke membran timpani. Telinga tengah
dengan saluran-saluran semi-sirkular terus ke koklea. Pendengaran burung dara sangat baik dari telinga tengah dan saluran Eustachius menuju ke faring dan bermuara pada langit-langit bagian belakang. Hidung sebagai organ pembau dimulai dengan 2 lubang hidung yang berupa celah pada dorsal paruh. Indera pencium pada burung kurang baik. Mata besar dengan pekten, yaitu sebuah membran bervaskulasi dan berpigmen yang melekat pada mangkok optik dan melanjut ke dalam humor uterus. Syaraf optik memasuki sklera mata di tempat tenang yang disebut sebagai bingkai skleral. Mata dengan kelenjar air mata, penglihatan terhadap warna sangat tajam dan cepat berakomodasi pada berbagai jarak. Nah, mamalia, pada cerebrum mamalia besar jika dibandingkan dengan keseluruhan otaknya. Cerebellum juga besar dan berlobus lateral 2 buah. Lobus opticus ada 4 buah, setiap bagian lateralnya dibagi oleh alur transversal menjadi lobus anterior dan posterior. Memiliki telinga luar, gelombang suara disalurkan melalui meatus auditori eksternal ke membran timpani. Telinga tengah mengandung 3 buah oksical auditori, koklea agak berkelok, mata tidak mengandung pekten yang ada pada kelas burung. Dibanding dengan vertebrata yang lebih rendah, maka pada kelinci membran olfaktori lebih luas, organ pembau lebih efektif karena membran olfaktori itu lebih luas. Hal itu disebabkan karena papan-papan tulang dalam rongga hidung bergulung-gulung membentuk kurva. Gambar di sebelah kanan menunjukkan keistimewaan organ pembau pada mamalia. Selanjutnya adalah artikel yang akan dipaparkan oleh Faradila Putri. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan nih judul artikel. Judul artikel yang kami ambil adalah Pertumbuhan dan Sekresi Protein Hasil Kultur Primer Sel-sel Cerebrum Arcticus. Jurnal masuk jurnal veteriner, lalu volume ke-13 nomor 2 halaman 125 sampai 135. Penulisnya itu ada Ibu Ita J. Wita, Vivit Ria Cukumala, Kesindator Muhammad, Wahono Edhi Prasetyani Ninjas, dan Nur Hidayat. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertumbuhan dan sekresi protein dari hasil kultur primer sel-sel primer anak tikus. Pembahasannya berisi otak merupakan organ tubuh yang sangat penting yang memiliki fungsi antara lain untuk mengontrol dan mengkoordinasi semua aktivitas normal tubuh serta berperan dalam penyimpanan memori. Jaringan otak memiliki sel utama, yakni sel saraf neuron yang berfungsi untuk menyampaikan sinyal dari satu sel ke sel lainnya, serta sel-sel glia yang berfungsi untuk melindungi, mendukung, merawat, serta mempertahankan hemostatis cairan di sekeliling neuron. Jaringan otak sistem saraf pusat sangat peka terhadap berbagai cedera seperti trauma mekanik, ischemia, dan stres oksidatif. Pada penelitian terhadap pertumbuhan dan sekresi protein hasil kultur primer sel cerebrum anak tikus dalam medium Dulbecko Modified Angle Medium atau DMEM yang diberi tambahan FBS 10%, asam amino non-esensial 10%, 3 mm NaHCO 50 mg, gitamisin medium, gintasin dengan tanpa insulin transfusion selin atau ITS 1, mengandung insulin 5 mg per mili, transferin 10 mg per mili, dan selenium 5 gram per mili, dengan kultur dilakukan dalam inkubator CO 5% pada suhu 37 derajat sampai dengan 90 konvolen. Identifikasi dilakukan terhadap proliferasi sel dan population doubling time atau PDT, jumlah sel saraf neuron pada glia, panjang akson dan dendrit, serta sekresi protein. Jumlah dan panjang neuron dihitung masing-masing menggunakan hemositometer dan APS mikrometer. Protein yang disekresi ke dalam medium kultur disebut dengan CM atau conditional medium. Dianalisis menggunakan metode sodium deoxyribonucleic sulfate polymerase gel electrophysiology atau SDS. Page data kuantitatif dianalisis menggunakan statistika t-test pada program Minitab. Hasil kultur ini vitro sel-sel cerebrum menunjukkan ada 2 tipe sel meliputi neuron bipolar dan multipolar, serta sel-sel glia yakni astrosit pada fibrosa dan protoplasmik, oligodendrosit, dan mikroglia. Suplementasi ITS ke dalam medium kultur meningkatkan proliferase sel cerebrum. Dengan PDT yang lebih rendah dan secara kualitatif, konsentrasi protein 30 kDa yang lebih tinggi dan diidentifikasikan dari pita protein yang lebih tebal. Kultur neuron menghasilkan protein yang diduga mengandung growth factor tertentu. Diperlukan identifikasi, purifikasi, dan penghitungan konsentrasi protein tersebut. Peneguhan terhadap pentifikasi sel-sel yang berkembang dalam kultur neuron dapat dilakukan dengan pewarnaan yang lolah yang spesifik, yaitu imunositokimia. Begitulah paparan materi mengenai sistem sensorik dan motorik pada hewan vertebrata dari saya dan rekan saya, yaitu Abi. Kami berdua mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.